adalah Citroen C3 Aircross, SUV 3 barisan Citroen. Nah, si C3 Aircross ini baru aja dapat update ya. Jadi sekarang fiturnya sedikit nambah dan safety-nya juga jadi lebih lengkap. Dan yang menarik harganya ya, masih tetap di bawah 300 juta. Nah, buat detailnya, simak di 10 malam dari Citroen C3 Aircross. Satu, varian. Kayak sebelumnya, C3 Aircross baru ini cuma ada satu pilihan varian aja ya, yang kali ini disebut New C3 Aircross. Nah, tapi kayak sebelumnya juga ada beberapa opsi penambahan sih ya, kayak warnanya single tone atau dual tone, pakai aksesoris pack atau enggak, dan pakai tambahan jok kulit atau enggak. Unit yang di video ini yang udah dipakein aksesoris pack ya. Harga dasarnya naik 7 juta dari sebelumnya. Tapi buat tambahan yang didapat dan mengingat udah masuk tahun 2025 juga, menurut kita masih oke lah harga barunya yang di bawah 300 juta ini. Dan nanti buat harga lengkap pakai tambahannya kita cantumin di kolom deskripsi aja ya. 2. Pilihan warna. Pilihan warnanya C3 Aircross baru sama persis ya kayak sebelumnya. Yang monoton atau single tone ada 4 pilihan, putih polar white, silver steel grey, abu-abu platinum grey, dan biru cosmo blue. Yang dual tone ada 6 ya, putih atap abu-abu, putih atap biru, silver atap putih, silver atap biru, abu-abu atap putih, dan biru atap putih. 3. Eksterior beda sedikit. Mengingat Citroen masih baru banget di Indonesia, atau paling nggak baru balik lagi ya setelah sekian lama, so wajar sih ya sampai sekarang masih banyak yang belum tahu nih si C3 Aircross ini ketemunya sama siapa. Well, di Indonesia, dia diposisin buat jadi low SUV 7-seater. So, bisa ketemu Rush, Terios, Expander Cross, BRV, XL7, dan Stargazer X. Meski emang dibanding mereka semua, panjangnya C3 Aircross jadi yang paling kecil, tapi jadi yang paling lebar ya. Sedangkan di India yang jadi tempat asalnya, C3 Aircross diketemuin sama SUV compact kayak Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, dan sejenisnya di sana yang punya dimensi sangat mirip. Tapi emang C3 Aircross punya harga lebih terjangkau dan pilihan jok lebih fleksibel, 5-seater dan 7-seater di sana ya. Dan satu lagi, C3 Aircross yang diimpor dari India ini beda dengan C3 Aircross yang ada di Eropa ya. Meski emang sekarang pakai platform yang sama, tapi eksterior dan interiornya beda total. Nah, yang baru ini ubahan dari luarnya sangat minim ya. Cuma ada 2 bahkan ya. Lampu depan ini yang sekarang jadi pakai proyektor LED gini, yang kalau dilihat dari dekat ada tulisan Citroen LED Vision-nya di ring proyektornya. Improvement jauh nih ya dibanding sebelumnya yang polos aja kayak gini. Dan satu lagi, spion yang sekilas kelihatan sama ini sekarang jadi bisa kelipet elektrik. Sisanya sama sih dari luar, kita detailin lagi ya. Depannya sekilas mirip C3 biasa ya, tapi di C3 Aircross logo chevronnya nggak full nyambung ke list chrome-nya, dan list chrome-nya pun nggak full nyambung ke alis lampunya, dibuat agak kepisah gitu ya. Dan kalau di C3 di bawah list chrome-nya langsung body color. Nah, di Aircross di bawah listnya dibuat panel hitam gloss dengan tambah grill bolong-bolong yang cukup besar, terus kepisah garis body color yang panjang, dan nyambung lagi di bawahnya ke grill radiator sekaligus housing fog lamp-nya yang ada panel putih-putih mengotak di sebelahnya, dan di bawahnya ada panel silver. Kelihatan jelas beda lah kalau disambungin sama C3 yang biasa. Si Aircross ini kelihatan lebih gagah ya. Detail lampunya ada diarel LED, lampu kecil LED, lampu besar, dan lampu jauh proyektor LED yang sama. So, by LED ya. Fog lamp-nya LED dan lampu seinnya halogen. Sampingnya, nah ini yang agak pro kontra ya. Overallnya sebenarnya kelihatan gagah ya, SUV banget, kelihatan tinggi dengan ground clearance 200 mm-nya. Tapi di sisi lain, handle pintu konvensional model cepol gini agak ngasih kesan jadul juga ya. Tapi masih oke lah, tetap sisi terbaiknya C3 Aircross ya menurut kita. Bagian paling uniknya, di jendela pilar D-nya nggak langsung dibuat nyambung sama jendela pilar C kayak kebanyakan SUV 7-seater lainnya ya. Tapi dikasih pilar yang cukup gede ini, dan baru deh ada kaca lagi yang nyambung sama kaca belakangnya. Seluruh bagian bawahnya ada cladding plastik hitamnya, dan kalau ambil aksesoris pack bakal dapat panel hitam di pintunya ini ya. Velgnya kita suka nih, 4 spokes 17 inci, bikin stance overallnya jadi oke sih ya. Bannya 215/60 R17. Ada roof rail yang meski kelihatannya lebih buat hiasan aja sih ya dibanding fungsional. Belakangnya juga C3 Aircross jauh lebih mengotak dan vertikal dibanding di C3 biasa ya. Jadi bentuk SUV-nya lebih kelihatan. Di cladding plastik hitamnya ada panel silver besarnya yang ada reflektor mungilnya ya. Lampu belakangnya juga lebih kaku dibanding di C3 ya, dan lebih ke 3 dimensian. Dan ini disambungin sama panel hitam panjang yang ada motif kayak gini. Ada spoiler terintegrasinya dan ada antena sirip hiunya ya. Sedangkan knalpotnya ngumpet di ujung kanan bawah. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen, lampu remnya halogen dengan Hammond stop lamp halogen, lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya halogen di sebelah kiri, plus ada fog lamp halogen di sebelah kanan.
interior lebih modern. Sebenarnya interiornya C3 Aircross baru ini tema keseluruhannya sama kayak sebelumnya ya. Tapi ada beberapa improvement yang bikin lebih modern aja kelihatannya. Kalau dulunya knop-knop AC manual bikin dashboardnya sekilas kelihatan jadul, well sekarang udah pakai AC digital gini. Otomatis ngangkat tampilan overall depannya ya. Di tengah kedua jok depannya juga sekarang nggak lagi pakai konsol tengah yang pendek dan armrest kecil di jok driver, tapi diganti pakai armrest konsol tengah yang lebih tinggi gini. Dan otomatis kontrol jendela belakang yang tadinya ada di tengah-tengah sekarang pindah ke tempat seharusnya, yaitu langsung di masing-masing pintu belakang ya. Nah gitu dong ya dari dulu. Yang kontrol jendela sisi driver juga sekarang jadi lebih lengkap ya. Dan di balik konsol tengah barunya jadi ada tambahan ventilasi AC gini ya. Ada beberapa detail baru juga, kayak pegangan tangan plafon ya. Akhirnya di depan sekarang dapat nih ya, yang di posisi penumpang depan dari sebelumnya yang nggak ada. Sedangkan di sisi driver tetap nggak ada sih ya. Di baris keduanya pun jadi pakai yang model lipat gini dibanding sebelumnya yang model fix. Nggak ada kandungan bajunya sih, tapi not bad lah. Sedangkan yang di baris ketiga tetap nggak ada ya. Nah, bentuk dashboard overallnya sih sama ya, yang kelihatan unik ini. Dengan bagian kirinya yang ada panel anodized bronze gini, plus warna dashboard bawahnya yang putih ivory gini, buat ngasih kesan lebih mewah dan lebih lega dibanding yang hitam di C3 biasa ya. Dan dengan head unit floating yang panel piano blacknya diterusin sampai ke ventilasi AC tengahnya itu. Setir 3 spokes flat bottomnya juga tetap dilapis kulit nih ya lingkarnya, not bad lah. Joknya juga lebih proper dibanding di C3 biasa ya. Yang jok depannya pakai model yang headrestnya terpisah gini dan lebih lebar juga dibanding di C3 biasa. Nah kelihatan tuh ya ada tulisan baru nyempil di pinggirnya, tapi itu nanti kita bahas di bagian safety ya. Tetap pakai bahan kain hitam, abu-abu dan bronze bermotif gini ya. Kecuali kalian ambil opsi leather seat buat bahan kulit. Jok baris keduanya juga sama persis yang sandarannya kelihatan tinggi banget ini dan pakai headrest adjustable di kiri dan kanan dan terintegrasi yang di tengah. Tapi kelihatan tuh ya ada yang baru yang seat belt tengahnya sekarang udah 3 titik dan kelihatan kan jadi ada titik isofix di sisi jok yang lebih besar. Dan C3 Aircross ini tetap pakai model layout 5+2 ya yang mereka sebut Flexi Pro Seating. So ada jok baris ketiganya gini yang sekilas sih kelihatan cukup besar dan proper juga. Tapi ini bisa full diangkat atau dihilangkan ya kalau emang kita butuh space yang lebih gede buat bagasinya. Nanti kita praktekin duduk di sini dan bagasinya deh ya. Pintunya, bahan atasnya masih full plastik tapi dibuat sandaran tangannya ada lapisan kainnya gini plus ada piano blacknya ya. Dan di storage pintunya dibuat beda warna gitu ya. Pintu belakangnya juga sama, atasnya plastik, tengahnya ada lapis kain dan piano blacknya. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan ada satu halogen gini dan di tengah ada satu lagi halogen. Di baris ketiga nggak ada ya. Sun visornya nggak ada card holdernya, paling adanya kaca aja yang di sisi sebelah kiri, yang kanan polos ya. Sedangkan spion tengahnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal setekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya cukup berat meski nggak seberat pintu Expander Cross, Stargazer, atau XL7 gitu sih ya. Dan bunyi ditutupnya pun tetap kayak gini. Sudut bukanya lebar dan napak ke dalamnya cukup tinggi ya, tapi masih termasuk gampang sih. Oke, posisi duduk di depan sini termasuk tinggi banget ya. Lebih tinggi dibanding di C3 biasa, tapi emang masih cukup ergonomis ya. Dan karena dashboardnya cukup rendah dan ujung kiri kanan kap mesinnya ada gundukannya, jadinya patokan ngeliat ke depannya bagus ya, kelihatan banget. Sedangkan visibilitas ke samping biasa aja ya, spionnya masih di pilar A soalnya. Pengaturan jok drivernya manual, slide, recline dan bisa diatur naik turun. Sedangkan yang penumpang depan slide dan recline aja ya. Headrestnya bisa diatur naik turun, posisinya nggak terlalu maju tapi kepala kita nggak ngedangas ya kalau nyetir sambil sandaran. Sisa rong kepala aman ya. Nah, kalau dulu tengahnya ada armrest kayak gini, sekarang ganti jadi model konsol tengah gini ya. Dilapis kulit jadi cukup empuk dan ini bisa digeser maju mundur ya. Nice lah, meski sayangnya tetap nggak bisa sih kalau membuat sandaran tangan sambil pegang setir. Sandaran tangan yang di pintu juga cukup empuk nih, dilapis kain. Seat beltnya nggak bisa diatur naik turun ya, fix. Sedangkan setirnya hanya bisa diatur tilt atau naik turun aja. Posisinya nggak terlalu jauh dari dashboard tapi masih cukup oke lah. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil tapi nggak ada padnya ya. Sekarang kita ke belakang. Nah, buat masuk ke belakang, pintunya sedikit lebih berat dibanding depannya. Jauh lebih berat dibanding pintu belakangnya C3 biasa ya, tapi termasuk ringan dibanding setiap kompetitornya. Sudut bukanya cukup lebar dan karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi masuknya kepala kita nggak perlu nunduk-nunduk ya. Oke, posisi duduk kita di tengah sini lebih tinggi ya dibanding di depan. Sudut paha kita juga ketopang sempurna nih ya, jadinya nyaman duduknya. Joknya nggak bisa digeser maju mundur ya sayangnya. Ruang kakinya termasuk aman sih, cukup lega. Meski emang kalau dibanding Expander, XL7 atau Stargazer gitu, emang nggak selega mereka ya. Yang lebih lega, ruang gerak sepatunya ini masih aman banget ya. Nice, headrestnya yang kiri dan kanan adjustable, tapi sayangnya yang tengah cuma pakai yang nyatu dan kecil banget gini ya.
Nah, sudut rebahan jok tengah sini bisa diubah nih sedikit pakai tali ini. Sayangnya emang terlalu kecil sih ya pengaturan recline-nya dibanding setiap kompetitornya. Ini kalau dibuat tegak, ruang kepalanya masih aman ya. Dan ini kalau dibuat paling rebah, udah cukup rileks sih. Tapi emang sayangnya dibanding setiap kompetitornya ini tetap paling tegak ya. Jadinya kurang dapat kelebihan yang biasanya didapat di LSUV 7-seaters ya. Sedangkan ruang kepalanya samalah masih aman. Buat sandaran tangan di pintu kayak di depan ya, dapat lapis kain jadi cukup empuk. Tapi emang nggak ada armrest di tengahnya. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya sekarang jadi termasuk sulit ya. Karena konsol tengah barunya mundur banget gini. Jadinya kaki kita harus ngelipet banget. Gundukan lantainya cukup tinggi nih, jadi kaki kita sebaiknya di kiri kanannya ya. Jok tengahnya sedikit lebih tinggi tapi masih cukup empuk. Dan belakangnya masih cukup empuk juga ya. Nah, karena headrestnya super pendek gini, jadi kita kalau mau sandaran, kepalanya pasti ngedanga. Sedangkan ruang kepala di tengah sini sama aja ya kayak kiri kanannya. Dan seatbelt di tengah sini sekarang jadi 3 titik ya. Oke, buat ke paling belakang lewat kiri sini ya. Tinggal pakai tuas ini dan ini one touch tumble joknya. Langsung full mental ke depan gini. Ini lagi ya, tarik sekali dan langsung mental ke depan. Dan nanti kita bisa napak ke paling belakang. Sedangkan kalau mau lewat sebelah kanan nggak bisa ya. Pas kita tarik tali ini nanti yang jatuh cuma sandarannya aja. Ini nggak bisa buat napak ke belakang. Oke, ini jok baris ketiganya. Headrestnya adjustable nih, kita naikin dulu aja ya. Sayangnya dudukan jok ini sangat dekat ke lantai ya. Otomatis sudut paha kita yang tingginya 173 cm jadi sangat naik gini ya. Udah pasti pegel buat perjalanan jauh ini. Sudut sandaran jok paling belakang sini juga fix ya. Dan masih termasuk sangat tegak ya ini. Ruang kepalanya sisa sangat sedikit sih tapi udah mepet meski emang masih cukup lah. Sedangkan ruang kakinya masih sisa sedikit ya. Masih ada cukup ruang lah. Kalau ruang gerak sepatunya lebih terbatas tapi masih ada ya. Buat sandarin tangan di pinggirnya gabungan plastik sama bludru kasar gini ya. Dan sayang ini nggak rata juga posisinya. Yang kiri juga gitu ya sama. Dan sayangnya jendela belakang ini sangat-sangat kecil ya ukurannya. Jadinya jelas ngasih feel yang claustrophobic ke yang duduk di belakang sini. So, overall, jok paling belakang ini masih cukup usable lah buat orang dewasa kayak kita juga. Nggak sesempit jok 5+2 seater biasanya. Meski emang nggak sampai seluas mobil 7 seater sejati ya. Kayak setiap kompetitornya C3 Aircross di sini sekarang. 6. Fitur bertambah. C3 Aircross ketambahan fitur-fitur yang tadinya dianggap sangat kurang ya. Meski emang overall fiturnya tetap nggak sebanyak kompetitor sih. Pertama AC-nya sekarang jadi digital plus ada auto climate control ya. Jadinya kalau kita set suhunya dan kita klik auto, nanti kipasnya bakal menyesuaikan buat mencapai suhu yang udah kita set. Nah uniknya suhu paling dinginnya nyampe 13,5 derajat Celcius nih. Dingin banget kali ya. Dan paling panasnya 28,5 derajat. Ada buat tarik angin ke kaki, ada buat buka tutup ventilasi, defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Dan ada opsi AC Max buat langsung bikin ke paling dingin semua ya. Dan kalau dulunya buat baris kedua cuma dapat tambahan air circulator ini aja yang nyedot udara dari hembusan AC depan dan nerusin ke belakang. So, ini kipas aja ya, bukan double blower. Nah, sekarang ini tetap dapat ya yang kipasnya bisa sampai 3 level. Tapi sekarang di baris kedua juga dapat tambahan 2 blower AC gini di balik konsol tengahnya. Nah, ini langsung dapat AC-nya dari depan. So, yang ini adem juga ya, beda sama yang di atas yang cuma kipas saja. Meski sayangnya ini nggak bakal nyampe ke paling belakang juga sih ya. Lanjut, yang baru lagi spionnya. Kalau dulunya hanya ada pengaturan elektrik aja, sekarang kalau kita puter knobnya sampai ke bawah gini, nah dia bisa kelipet secara elektrik ya. Nah setelah ini fitur wajib lah di Indonesia ya. Dan di MID-nya juga ada opsi buat bikin otomatis kelipet kalau kita kunci dan kebuka lagi kalau kuncinya kita buka. Ngomongin kunci, kalau dulu kuncinya kayak gini aja, nah sekarang jadi model flip key kayak gini ya. Kelihatan sedikit lebih modern. Nah, kalau butuh kuncinya baru kita klik. Dan ada 2 tombol ya, lock dan unlock. Dan kunci serepnya baru yang model kunci standar gini. Tapi sayangnya tetap belum ada passive keyless entry. Jadinya kalau kita kunci, kita nggak bisa langsung klik tombol di handle atau apalah. Harus tetap klik tombol di remote dulu ya. Dan buat nyalain mesinnya pun masih tetap harus colok kunci dan puter kayak gini. Lanjut, tombol buat buka jendela belakang gak lagi ada di tengah ya. Sekarang di masing-masing pintu belakang udah ada tombolnya langsung. Dan di sisi driver udah langsung ada buat kontrol keempat jendelanya juga. Yang sayang, jendela sisi driver tetap nggak ada auto up ya. Jadinya harus diangkat terus-terusan tombolnya kalau kita mau tutup full. Tapi enaknya keempat jendelanya tetap auto down ya. Alias sekali klik aja bisa langsung kebuka full. Sisanya persis sebelumnya lah. Inputnya di depan ada 1 power outlet dan 1 USB port. Di baris kedua ada tambahan 2 USB port Type A lagi. Dan di baris ketiga sebelah kanan ada tambahan 2 USB port Type A lagi juga. Setirnya yang kanan ada buat kontrol audio, voice command, dan kontrol Bluetooth. Dan yang kiri ada buat kontrol MID-nya.
Wipernya yang depan intermittent dan yang belakang ada wipernya juga ya. Dan lampunya manual ya, plus tetap ada manual levelingnya juga buat ngatur ketinggian sorotan lampunya. Rem parkirnya juga tetap pakai model rem tangan gini ya. Instrumen clusternya tetap full digital TFT 7 inci gini ya. Tetap ada dua tema nih ya, warna kaki gini dan warna hitam ya. Infonya yang kiri ada bensin dan sisa jarak berkendara. Yang kanan ada temperatur luar dan mesin. Dan menu yang bisa dipilih ada trip meter A dengan konsumsi BBM rata-ratanya dan kecepatan rata-rata, trip meter B dengan info yang serupa, tire pressure warning system, tachometer, ecometer, dan bisa dikosongin. Nah, kalau klik menu ada pilihan gini ya. Pertama bisa masuk settings nih. Di vehicle settingsnya kalau tadinya ada overspeed alert, sekarang jadi nggak ada ya. Adanya pilihan remote unlock yang bisa atur kalau klik buka kuncinya sekali, yang kebuka kunci pintu driver doang atau semua pintu, dan ada buat mati nyalain spion lipat otomatisnya tadi ya. Di user settings ada buat atur brightness, ganti tema, ganti satuan unit, ganti bahasa, mati nyalain indikator Rico, dan terus ada buat ngecek warningnya, dan terakhir ada pengingat servis. Head unitnya pun sama ya, layar sentuh 10,25 inci gini. Di paling kiri ada kontrol volume dan paling kanan ada shortcut beberapa menunya. Menunya ada radio, Bluetooth teleponi, ada wireless Android Auto dan wireless Apple CarPlay ya. Jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze dan lain-lain gitu. Oke lah ya. Sisanya paling yang unik di settingsnya ada speed dependent volume control nih. Jadi kalau kita jalan makin kenceng, otomatis volumenya bakal tambah keras dan sebaliknya ya. Udah sih, gimana? Menurut kalian cukup nggak fitur-fitur barunya ini? 7. Safety lebih lengkap. Tadinya bagian ini jadi titik terlemahnya C3 Aircross, tapi di yang improvement ini jadi lebih lengkap ya. Ada yang lebih oke dibanding kompetitor, tapi nggak sampai super lengkap yang ada ADAS gitu juga sih ya. Airbagnya kalau tadinya cuma ada 2 di depan aja, sekarang jadi ada 6 ya. Ada tambahan 2 airbag samping di samping kedua jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Not bad lah ya buat mobil di bawah 300 juta. Seatbeltnya kalau dulunya yang baris kedua tengah cuma dapat seatbelt 2 titik aja, sekarang yang tengah jadi 3 titik ya. Meski emang tetap belum ada headrest juga sih ya. Dan kalau dulunya jok baris kedua nggak ada ISOFIX, akhirnya sekarang ada nih ya. Jadi pasang jok bayi yang compatible lebih gampang ya. Meski anehnya cuma sisi jok yang kanan aja ya yang ada, alias yang sisi 60%-nya, yang sisi satunya lagi nggak ada. Baru pertama kali kita lihat konfigurasi ISOFIX kayak gini. Sisanya sama sih kayak sebelumnya. Remnya, rem depan cakram ventilasi dan rem belakangnya masih tromol ya. ABS EBD ada meski nggak ditulis ada brake assist ya. Ada stability control atau ESP alias electronic stability program di sini. Tapi nggak bisa dimatiin ya, nggak ada tombolnya. Dan ada hill start assist atau hill hold control di sini namanya. Jadinya kalau berhenti di tanjakan, pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas buat jalan lagi, rem mobil bakal ketahan beberapa saat supaya kita nggak merosot dulu ya. Sensor parkir di belakang ada 2 titik ini dan ada kamera mundurnya ya, meski garisnya nggak gerak-gerak kalau kita putar setirnya. Plus ada TPMS yang bakal ngasih peringatan kalau ada ban yang kempes. 8. Bagasi dan storage. Buka bagasinya C3 Aircross, klik tombol di sini ya. Nah, ini bagasinya kalau semua jok lagi dipakai. Dan emang kelihatan ya ini luar biasa sedikit sisa ruangnya. Paling cuma muat ransel-ransel kecil aja sih. Makanya Citroen nyebut ini 5+2 ya. Jadinya kalau mau ruang bagasi yang proper, emang jok paling belakangnya harus dilipat atau dikeluarin malah. Anyway, bibirnya sedikit menyempit di bawah dan emang nggak terlalu lebar ya. Sedangkan jarak bibirnya dari tanah cukup tinggi ya. Jadinya kalau angkat barang berat kayak koper agak sulit. Jarak bibirnya ke lantai bagasinya juga cukup jauh. Jadi kalau mau keluarin barang dari dalam perlu agak diangkat dulu. Detail bagasinya, di kanan sini nggak ada apa-apa. Sedangkan di kiri ada lampu LED gini ya. Oke, kalau mau luasin kapasitasnya, kedua jok paling belakang ini bisa dilipat dengan konfigurasi 50/50. Tinggal tarik tuas di sini aja dan lipat kayak gini. Nah, kalau dilipat satu, nanti kita bisa masukin barang lebih banyak sambil tetap duduk satu penumpang di paling belakang. Dan kalau dilipat satu lagi, kapasitas bagasinya jadi jauh lebih besar gini ya. Tapi emang ada jeda lubang kayak gini sih. Oh, dan di kanan sini ada gantungan belanjaan gini yang maksimal bisa digantung 3 kg ya. Yang sebelah kiri juga ada, sama persis. Dan kalau nyari ban serep ada di bawah mobil ya, full size tapi sedikit lebih kecil ya velgnya, kaleng 16 inci. Nah, bagian terunik di sini adalah kalau kita lepas joknya ya. Jadi misalnya dari kebuka nih ya, kita tarik tuasnya buat lipat atasnya dan lanjut nih, kita tarik tali yang di paling bawah sini. Nah, joknya bisa dikeluarin dari mobilnya nih. Tinggal kita taruh gini aja di luar. Dan kapasitas bagasi jadi lebih luas lagi ya. Sama nih ya, yang satu lagi juga bisa nih. Kalau mau dilepas tinggal tarik tuas atasnya dan tarik tali yang di bawah sini. Tada, bisa diangkat ya joknya.
Nah, bagasinya jadi termasuk besar banget nih ya kalau dilepas. Keunggulan utamanya sih ruang bagasi jadi jauh lebih tinggi ya. Nice lah, meski emang sayangnya di lantainya masih banyak besi-besi ke expose gini. Dan lantainya juga nggak rata ya, lebih jatuh ke depannya itu. Nah, kalau mau luasin kapasitas lagi, jok baris keduanya bisa dilipat juga pakai konfigurasi 40:60. Mesti ke depan dulu ya buat lipatnya. Nah, kalau dilipat yang kiri dulu kayak gini, nanti kita bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap bisa duduk berdua di tengah. Dan kalau dilipat satu lagi, nah bagasi jadi gini ya. Meski sayangnya jelas ada gundukan besar banget ya dari lantai ke joknya. Nah, kalau kita pengen lebih rata, sebenarnya tinggal masukin lagi aja jok baris ketiganya tadi. Nih, ada tulisannya tuh ya, jok sebelah mana, dan ada petunjuk cara pasangnya. Dan ini ringan juga ya, cuma 4,8 kg aja berat joknya. Pasangnya tinggal bagian ini kita masukin ke besi yang depan, dan selanjutnya kita tekan yang agak kenceng gini. Udah deh, tinggal buka atasnya. Atau kalau sekarang pengen kita turunin dulu ya atasnya. Sama ya, yang satu lagi juga gitu cara pasangnya. Nah, sekarang jadi lebih rata ya dari baris ketiga ke baris keduanya. Meski emang nggak serata kompetitornya juga sih. Buat tutup lagi, disediain 2 handle gini dari dalam meski emang agak susah juga ya nariknya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, mesin turbo. Nah, yang ini cukup spesial ya. C3 Aircross pakai mesin 3 silinder 1200 cc dengan turbo charger ya. Yes, jarang banget ya di kelasnya yang ada pakai turbonya. Tenaganya 108 HP atau 110 PS, sedangkan torsinya 205 Nm. Nah, torsinya jadi yang paling tinggi ya di kelas LSUV. Wajar sih mengingat ada turbonya ya kan? Oke lah, transmisinya hanya ada otomatis aja ya. 6 percepatan torque converter atau otomatis konvensional. Dan bisa dinaik turunin secara manual kalau kita geser ke kiri dan ke atas bawahin kayak gini ya. Nggak ada mode berkendaraan ya. Dan C3 Aircross ini berpenggerak roda depan. 10 detail-detail lain. Kayak sebelumnya, C3 Aircross juga diimpor utuh atau CBU langsung dari India ya. Meski uniknya, C3 Aircross di India sejak diupdate ini namanya sekarang jadi Aircross aja ya. Udah nggak ada C3-nya. Mungkin supaya beda sama yang di Eropa kali ya. Bensinnya meski di cupnya nggak ada tulisannya, tapi di buku manualnya dibilang bensinnya C3 Aircross ini bisa pakai bensin dengan oktan RON 90 ya. Meski emang Citroen Indonesia lebih nyaranin pakai RON 92 kayak Pertamax, Shell Super, BB92 dan sejenisnya gitu. Garansinya, C3 Aircross dapat garansi cukup lama nih ya, 7 tahun atau 200.000 km, mana yang tercapai duluan. Sedangkan buat servisnya, dapat gratis biaya servis jasa dan spare part selama 7 tahun atau 80.000 km, mana yang tercapai duluan. So, kalau kalian soal C3 Aircross baru ini, silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk kami video kayak gini. See you next time.